Shalom anak-anak muda, gimana kabarnya hari ini? Saya yakin semuanya luar biasa, bukan? Oke, mari kita siapkan hati, pikiran kita, dan posisi yang paling ternyaman, karena sebentar lagi kita akan mulai ibadah di Youth Messenger Online Service. Haleluya! Semesta melukiskan kebesaran
mau memuji kebesaran-Mu, Yesus. Kau layak Tuhan. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan.
Shalom anak-anak muda, semuanya saya berharap dalam kondisi yang baik dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini kita mau kembali beribadah dan kita tadi sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, kita sudah memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus menyertai kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami yakin firman ini akan menguatkan kami, meneguhkan kami, semakin memberikan kami pengenalan lebih dalam akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, supaya apa yang hamba sampaikan berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Oke teman-teman, kita melihat situasi di 2021 ini yang tadinya kita berharap kondisi menjadi lebih baik, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Walaupun ke depannya kita belum tahu, tapi sampai saat ini kita melihat bahwa virus ini tetap masih banyak, bahkan semakin meningkat. Nah, oleh karena itu banyak yang terdampak dalam setiap kehidupan kita, baik itu pekerjaan kita, baik itu kekhawatiran, baik itu ketakutan, baik dari segi orang tua atau apapun, kita percaya semuanya terdampak. Nah, oleh karena itu kita perlu semakin menguatkan, kita perlu semakin beriman, semakin dekat hanya kepada Tuhan. Hari ini kita mau belajar hal yang menarik. Hari ini kita mau belajar tentang perbuatan yang sia-sia dan juga kita mau belajar dari seorang yang sangat familiar namanya, yaitu Abraham. Nah, hari ini kita mau belajar tentang iman daripada Abraham dan segala perbuatan-perbuatannya. Nah, kita mau baca bareng-bareng ada di Roma 4 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Kita buka bersama Roma 4 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-8. Saya baca dengan versi yang mudah dibaca. Teladan Abraham. Jadi, apakah yang dapat kita katakan tentang Abraham bapak leluhur kita? Apa yang telah dipelajari tentang iman, jika Abraham menjadi benar di hadapan Allah karena yang telah diperbuatnya, ia mempunyai alasan untuk bermegah, tetapi Abraham tidak bermegah di hadapan Allah. Kitab suci mengatakan Abraham percaya kepada Allah dan dia menerimanya. Hal itu yang membuat Abraham benar di hadapan Allah. Jika orang bekerja, upahnya diberikan bukan sebagai hadiah, bahkan sebagai upah yang sepantasnya, tetapi orang yang tidak melakukan apapun yang membuatnya benar di hadapan Allah, ia harus percaya kepada Allah. Kemudian Allah menerima imannya dan hal itu yang membuatnya benar di hadapan Allah. Bahkan Allah lah satu-satunya yang dapat membuat orang jahat menjadi benar di hadapannya. Daud mengatakan hal yang sama. Daud mengatakan bahwa betapa bahagianya orang bila Allah tidak melihat yang telah dilakukannya, tetapi menerimanya sebagai orang yang baik. Betapa bahagianya orang bila kesalahannya diampuni dan bila dosa-dosanya ditutupi. Dan bila Tuhan menerimanya seperti orang yang tidak berdosa, betapa bahagianya orang itu. Hal yang menarik yang kita baca bahwa Nats yang ada di Roma tadi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa iman percaya kita kepada Tuhan kita dapatkan itu bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan kepada kita, Dia memberikan kita keselamatan, dosa kita diampuni, kita dibenarkan, kita diterima, bahkan kita dilayakan. Di ayat tadi berkata seperti ini, bahwa betapa berbahagianya orang yang seharusnya dia tidak pantas untuk menerimanya, tapi dia boleh terima. Nah, hal yang terindah dan yang terbesar
yang bisa kita terima dari segala yang ada di dunia ini adalah keselamatan. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tidaklah kekal, sedangkan keselamatan itu adalah kekal. Dan kita terima dengan cuma-cuma karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang membuat kita bisa menerima itu semuanya dan kita dibenarkan akan itu semuanya. Namun, bukan hanya kasih karunia, tapi pengampunan dosa pun kita terima. Banyak kesalahan yang mungkin kita lakukan di dunia ini. Bahkan dalam waktu satu hari, tidak mungkin kita tidak pernah berbuat dosa. Minimal pasti ada dosa pikiran. Nah, itu semuanya kita terima pengampunan daripada Tuhan oleh karena kasih karunia. Nah, di saat itu, ada satu pembicaraan di kalangan jemaat Roma bahwa kasih karunia yang diterima, bahwa keselamatan yang diterima itu berdasarkan perbuatan atau berdasarkan keturunan orang Yahudi atau bukan, atau berdasarkan perbuatan kamu melakukan hukum Taurat atau bukan. Nah, di situ ada pembicaraan yang dengan dua persepsi ini. Apakah kita terima keselamatan berdasarkan keturunan orang Yahudi, atau kita terima keselamatan berdasarkan perbuatan kita karena mengikuti hukum Taurat? Nah, Rasul Paulus menegaskan di sini bahwa apapun bahwa keselamatan yang kita terima bukan karena kedua-duanya, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan kita terima kasih karunia itu ketika kita mau percaya dengan sungguh-sungguh dan kita mau beriman dengan sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan. Iman yang diajarkan oleh Abraham bukanlah iman yang hanya dengan mulut saja kita mengakui aku percaya. Tapi iman yang dilakukan oleh Abraham dan Daud adalah iman yang benar-benar mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Mempercayakan kehidupannya kepada Allah. Bukan hanya sekedar perkataan atau rutinitas agamawi atau sebagai sesuatu yang turun-temurun dilakukan, bukan, karena itu semua mereka tidak dapatkan. Tapi mereka melakukan ini karena mereka mengenal Allah. Karena mereka mau mempercayakan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Nah, di sini kita mau belajar bahwa iman yang diharapkan, iman yang berkenan hanya kepada Tuhan, yang layak, bahkan yang kita peroleh dari kasih karunia Allah, kita lakukan dalam kehidupan kita dengan cara ketaatan kita. Kita mau mengikuti peraturan-peraturan yang Tuhan lakukan, ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, untuk membuat kita tetap mengikuti dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita mau mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Contoh yang sangat jelas yang dilakukan oleh Abraham, bukti yang sangat jelas yang dia lakukan bahwa dia benar-benar seorang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan adalah ketika dia mempersembahkan anaknya Ishak di hadapan Tuhan. Waktu dia mempersembahkan anaknya Ishak di hadapan Tuhan, kita tahu bahwa Abraham menunggu kehadiran Ishak dalam kehidupannya, dia harus menunggu 100 tahun. Tapi ketika Abraham sudah mendapatkan janji Allah dan dia sangat berbahagia dengan kehadiran Ishak, Allah menguji keimanan Abraham, kepercayaan Abraham kepada Tuhan dengan dia meminta Ishak dipersembahkan kepada Allah. Abraham tanpa berpikir panjang, Abraham tanpa ragu, dia tetap memiliki kepercayaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa dia mau mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Dia mau bawa Ishak hanya kepada Tuhan dan dia benar-benar melakukannya. Walaupun mungkin ada gejolak di dalam hatinya, tapi ketaatannya kepada Tuhan dan kepercayaannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan lebih besar daripada itu semua. Sehingga
Kita tahu ceritanya bahwa Ishak benar tidak dipersembahkan kepada Tuhan, tidak disembelih, tapi Tuhan sudah mempersiapkan korban persembahan yang akan diberikan kepada Tuhan. Di sini kita mau belajar. Abraham tahu betul kepada siapa hidupnya dipercayakan. Abraham tahu betul bahwa ketika dia benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kehidupannya bukan lagi menjadi tanggung jawabnya pribadi, tapi kehidupannya juga menjadi tanggung jawabnya Tuhan. Dan yang dia perlu lakukan adalah taat hanya kepada Tuhan. Ketaatan hanya kepada Tuhan mungkin gak gampang, teman-teman. Karena kita harus melawan setiap keinginan daging kita. Kita harus melawan setiap tantangan dunia. Bahwa kita juga harus melawan banyak hal yang mungkin dianggap dunia biasa, tapi di hadapan Tuhan tidak. Oleh karena itu, mungkin banyak yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan karena kita tidak benar-benar sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, kita mungkin berlaku perbuatan yang sia-sia. Kita berbuat sesuatu yang sia-sia karena kita tidak melakukan itu untuk mencapai kepada kekekalan. Kita mau berkompromi, padahal itu tidak membawa kita kepada kekekalan. Kita tidak mempercayakan dengan sungguh-sungguh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu kita mau belajar. Kita mau benar-benar belajar karena kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah. Dan kita mau beriman, kita mau percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan mempercayakan kehidupan kita yang sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Kita mau benar-benar percaya dan berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kita mau benar-benar mengikuti rules-rules Tuhan dalam kehidupan kita, tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Nah, selain Daud, bahkan Abraham juga mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Tuhan. Dia juga melakukan ketaatan dengan sungguh kepada Tuhan. Dia orang yang sangat taat akan peraturan, taat akan nilai-nilai yang Tuhan tanamkan, akan firman Tuhan yang dicatat, bahkan apapun yang Tuhan lakukan, yang Tuhan inginkan, dia taat untuk melakukannya. Nah, ketaatan inilah yang membuat Daud dan Abraham berkenan di hadapan Tuhan. Mereka menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita mau udah terima keselamatan itu, kita udah terima kasih karunia itu, kita mau percayakan kehidupan kita. Namanya kalau kita mempercayakan kehidupan kita, pasti kita harus taat. Karena kalau kita nggak taat dengan orang yang kita percayakan hidup kita akan kesulitan. Allah akan kesulitan untuk membuat hidup kita semakin baik, kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus ketika kita tidak mau taat. Tapi ketika kita mau taat hanya kepada Tuhan yang kita percayakan kehidupan kita, maka kita yakin kehidupan kita akan jauh lebih baik. Kehidupan kita akan mendapatkan janji Allah. Dan mungkin sekarang belum kita bisa terima, belum bisa kita lihat. Tapi ketika kita mau taat, kita pasti akan terima. Nah, itu juga yang terjadi dalam kehidupan Daud dan Abraham. Mereka di posisi itu belum butuh waktu yang panjang untuk bisa melihat bahwa Allah benar-benar mengarahkan mereka, bahwa Allah benar-benar menuntun mereka untuk mencapai rencana yang sebenarnya. Begitu juga buat kita perlu ketaatan yang sungguh-sungguh untuk kita bisa benar-benar hidup dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sama-sama perjuangkan, kita sama-sama taati, kita sama-sama percayakan seluruh kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin saat ini tidak baik dan tidak mudah untuk dilalui, tidak mudah untuk dijalani. Tapi kita mau dan kita tahu bahwa kita punya Allah yang besar. Kita tahu kita mempercayakan hidup kita kepada siapa.
kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang besar, kita mempercayakan hidup kita kepada Bapa, kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan yang pemilik semesta. Dan dia memiliki janji, dia memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Mungkin dari kalian mungkin bisa berkata, ya percaya aja mungkin hal yang gampang untuk diucapkan, tapi ketika kita lakukan mungkin akan sangat bergejolak dalam kehidupan kita. Kenapa sulit bagi kita untuk bisa percaya, bahkan mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan? Dari pengalaman saya yang saya tahu adalah karena kita kurang mengenal Allah. Abraham dan Daud, makanya mereka bisa benar-benar mempercayakan kehidupan mereka kepada Allah, karena mereka tahu siapa Allah yang dia sembah, kepada siapa dia mempercayakan kehidupannya. Dia benar-benar memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Jadi untuk kita bisa tetap hidup di dalam kasih karunia dan tetap dalam kondisi yang taat, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bukan hanya itu semuanya, tapi kita perlu untuk mengenal pribadi Allah itu sendiri. Seperti apa Allah itu, apa yang dia mau, apa yang dia rencanakan, apa yang dia kehendaki untuk kita lakukan. Itu perlu kita pahami. Bahkan di tengah-tengah itu semuanya pun kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan di masa-masa pandemi seperti ini, tidak ada pertemuan gereja, tidak ada interaksi yang sering, bahkan berdekatan dengan sesama, adalah suatu pengujian bagi iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita di situ akan terlihat apakah kita orang yang mau membangun kehidupan dan pengenalan kita kepada Tuhan atau tidak. Karena untuk kita datang membangun dan mengenal Allah secara pribadi, kita nggak perlu untuk datang ke gereja. Kita maksudnya tidak harus dengan banyak orang, tidak harus dengan pendeta, tidak harus dengan orang-orang yang sangat-sangat ini ketua komsel, tidak harus ada mentor-mentor atau apapun itu. Karena ketika kita mau membangun kehidupan kita, ketika kita mau membangun pengenalan kita kepada Tuhan, kita hanya perlu berdoa, kita hanya perlu membaca Alkitab, kita hanya perlu menyembah memuji Tuhan secara pribadi, karena Tuhan rindu untuk kita menghampirinya. Bagaimana kehidupan kerohanian kalian sepanjang tahun 2020, bahkan sudah memasuki tahun 2021? Apakah kalian masih memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kalian masih mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah kalian masih memiliki waktu untuk berdoa dengan Tuhan? Apakah masih memiliki waktu untuk memuji menyembah Tuhan secara pribadi? Tanpa alat musik, tanpa teman-teman, tanpa hamba-hamba Tuhan. Apakah kalian masih memiliki kerinduan untuk masuk ke dalam kamar, kunci pintu, dan membangun hubungan dengan Tuhan? Memuji menyembah Tuhan, membaca kebenaran firman Tuhan, mengerti apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita, melakukan apa yang Dia mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya berharap dalam kehidupan kita ke depannya, kita dengan yakin dan percaya mengakui bahwa kita sudah menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Kita sudah menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh karena kasih karunia lagi, bukan karena perbuatan kita, bukan karena kita sudah melayani, bukan karena kita sudah menjadi pembicara, bukan karena kita sudah menjadi WL singer atau apapun itu. Kita terima keselamatan itu karena kita mau percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kepercayaan kita bukan hanya kepercayaan yang di mulut saja, tapi kepercayaan yang benar-benar dari hati kita. Jemaat Tuhan, anak-anak muda, mari kita sama-sama melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menjaga iman kita hanya kepada Tuhan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Demikian sharing firman Tuhan yang saya sampaikan. Saya berharap itu semua bisa menguatkan kita
bisa membangun iman kita, bahkan mengingatkan kita untuk kembali memiliki hubungan hanya kepada Tuhan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini kami boleh belajar kebenaran firman-Mu mengenai iman dari Abraham dan Yakub, Abraham dan juga Daud. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang memampukan kami dimanapun kami berada. Biarlah hati kami benar-benar tertuju hanya kepada Tuhan. Tolong setiap kami Bapa untuk kami memiliki kehidupan yang benar-benar hanya mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Kami memiliki ketaatan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kami mau membangun hubungan kami kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Setiap kita pasti memiliki talenta yang telah diberikan oleh Tuhan. Maka dari itu, mari kita pergunakan talenta kita untuk memuliakan nama Tuhan. Karena segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah sia-sia. Seperti kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba. Mari anak-anak muda, kita mau berikan persembahan yang terbaik. Untuk teman-teman yang memberikan persembahan, boleh scan barcode di bawah ini. Wah, nggak berasa ya teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Mari kita siapkan diri kita untuk doa tutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Kita buka hati, tadakan tangan ke atas sumber segala berkat dan kasih karunia. Kiranya Tuhan memberikan kepadamu iman yang teguh, iman yang disertai dengan perbuatan. Oleh karena iman tanpa perbuatan mati adanya. Itulah sebabnya kiranya kalian menjadi seperti surat-surat Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, bahwa perbuatanmu itu seperti yang Yesus kehendaki. Tuhan menyinari engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, damai dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai Maranatha dengan iman yang teguh dan tangguh yang tidak tergoyahkan. Amin.